Oke guys, kita lanjut ke season yang kedua. Tapi sebelum itu, seruput dulu kopinya. Setelah mendapatkan sebuah kalung dari Yesia, di mana sebelumnya wanita itu telah ditangkap oleh tentara bayaran yang dikomandoi oleh Muli. Xiaoyan dan Yao Lao memutuskan beberapa waktu untuk singgah di sebuah goa dan berharap bisa meningkatkan kemampuannya. Sesuai dugaan Yao Lao, saat ini Xiaoyan sudah berada di tingkatan duo si bintang 6, dengan kemampuannya yang terus meningkat. Xiaoyan sangat yakin di kemudian hari mampu mengatasi perlawanan dari Nalan. Di mana janji mereka, 3 tahun silam telah berucap untuk saling mengalahkan. Saat ini waktu mereka tinggal 1 tahun lagi. Xiaoyan bersumpah akan mengalahkan Nalan, dan terutama, untuk meninggikan derajat keluarganya kembali di mana keluarga Xiao dulu pernah dibuat malu oleh keluarga Nalan. Dengan cara membatalkan pernikahan, dikarenakan Xiaoyan dicap sebagai manusia yang lemah. Singkatnya para prajurit tentara bayaran sedang mencari keberadaan Xiaoyan. Mereka datang untuk menangkapnya. Sebab barang siapa yang berhasil mendapatkan Xiaoyan, hidup ataupun mati, maka akan diberi hadiah 800 koin emas. Kebetulan sekali Xiaoyan juga berada tak jauh dari mereka. Dengan menggunakan sedikit teknik bela dirinya, Xiaoyan mampu menjatuhkan batu besar yang ada di sana. Hal itu membuat monster hutan datang dan menghajar beberapa prajurit tentara. Tak lama dari itu, datanglah Xiaoyan. Dirinya langsung menghabisi monster hutan tersebut dengan kekuatannya. Prajurit menanyakan kepada Xiaoyan. Sebab Xiaoyan saat ini sudah tumbuh dewasa dan kekuatannya pun terus meningkat. Xiaoyan menjawab, siapakah kalau bukan pria yang mereka cari? Tanpa basa-basi, dirinya pun langsung menghabis prajurit dengan pedangnya. Bukan itu saja, kebrutalan Xiaoyan terus berlanjut. Di sini Xiaoyan menghabisi mereka semua tanpa ampun. Xiaoyan sangat marah, karena tentara berani menyandra sahabatnya Yuxian. Kemudian pedang Xiaoyan terus memakan korban. Sehingga angka kematian para prajurit tentara bayaran terus bertambah. Di sini Xiaoyan menanyakan, siapa pemimpin tertinggi mereka? Dengan rasa takut, salah satu prajurit mengatakan bahwa pemimpin mereka bernama Musi. Kemudian di bawahnya ada Hanmu dan yang ketiga bernama Hemeng. Para petinggi tentara bayaran memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda-beda. Tentu saja jalan untuk menyelamatkan Yexian akan sedikit lebih berat. Ditambah lagi para prajurit yang sedikit menjengkelkan. Seperti yang ada di hadapannya saat ini. Xiaoyan hanya menggunakan satu tangannya dan prajurit itu langsung mati. Sementara, di markas tentara, perlu kita ketahui bahwa Musi adalah ayahnya dari Muli. Ya, dengan semringah, Muli mengatakan kepada ayahnya, bahwa dirinya sudah memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Xiaoyan di pegunungan yang tak jauh dari tempat mereka tinggal. Dengan keyakinan yang tinggi, jika dia berhasil menangkap Xiaoyan, maka kunci harta karun akan jatuh menjadi milik tentara bayaran. Belum selesai melakukan obrolannya, datanglah salah satu prajurit untuk melaporkan bahwa para prajurit yang dikirim ke pegunungan untuk menangkap Xiaoyan, semuanya sudah mati. Prajurit itu juga mengatakan bahwa semua korban tewasnya hampir sama, yakni mengalami luka yang tak wajar. Sampai sini Musi mulai merasakan bahwa prajuritnya mati terkena benda tumpul yang berbobot sangat berat.
Mereka pun mulai khawatir. Dengan waktu yang begitu cepat, perkembangan bela diri Xiaoyan begitu signifikan. Jika terus dibiarkan, Xiaoyan akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Musi memiliki rencana, yakni memanfaatkan bakat Ye Xian untuk membunuh Xiaoyan. Ya, Ye Xian sangat jago di bidang farmasi. Salah satunya meramu sebuah racun. Musi menyuruh prajurit untuk memanggilkan Hingming. Namun sayang sekali, Hingming saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Nalan untuk mencari rubah salju. Mendengar itu Musi sangatlah cemas, siapa tahu, iya kan, di jalan dia kenapa-napa. Namun Muli mencoba menenangkan, bahwa Hengmeng akan mampu mengatasi kekuatan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Musi sedikit mulai lega. Scene berpindah. Hengmeng saat itu sedang asik bercumbu dengan wanita. Ya, Hengmeng adalah pria yang sangat doyan mainin wanita. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba salah satu prajurit jatuh ke hadapannya. Hengmeng lalu mengecek keadaan di luar. Semua prajuritnya tewas. Di mana di depannya, ada Xiaoyan yang saat itu berdiri tegak untuk menghabisi Hengmeng. Sebagai ucap salamnya, Xiaoyan melemparkan sebuah batu ke wajah Hengmeng. Bukan itu saja, Hengmeng juga mendapatkan sepakan keras dari Xiaoyan. Namun hal itu tak membuat Hengmeng kesakitan. Malahan, Xiaoyan yang berada dalam masalah. Beberapa kali pukulan keras dilancarkan oleh Hengmeng, sehingga membuat Xiaoyan kehilangan konsentrasi. Dan Xiaoyan dilemparkannya ke sebuah dinding. Pertarungan mereka semakin menarik setelah Xiaoyan mampu berdiri. Ia menancapkan pedang di tanah. Dan, boom! Xiaoyan balas menyerang, Nmax mampu ia hempaskan. Lalu Hengmeng mencoba melemparkan sebuah batu ke arah Xiaoyan. Dengan santuy, Xiaoyan mampu menghancurkan dengan kekuatan tangannya. Kini Xiaoyan tak ingin membuang-buang waktu lagi. Melalui teknik peledak Oktano, Hengmeng dia hantam. Dan Hengmeng pun meledak dan mati. Sangat membagongkan. Kemudian Xiaoyan melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Ye Xia. Kemudian mayat Hengmeng dibawa ke hadapan Musi. Di sini, amarahnya tak bisa tertahan lagi. Musi memerintahkan semua prajurit untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Jika sudah menemukan keberadaannya, bunyikan peluit. Maka dengan itu Musi akan datang. Sementara Ye Xia, saat itu ia membaca sebuah berita, bahwa Xiaoyan membunuh para prajurit tentara bayaran. Bukan itu saja, Hengmeng juga terbunuh dengannya. Sampai sini, Ye Xian mengakui kejeniusan Xiaoyan. Hanya kurun waktu 1 bulan tak bertemu, Xiaoyan sudah sekuat itu. Tak lama kemudian, Ye Xia kedatangan sebuah tamu yang bernama Tuan Yao. Kedatangannya ke sini hanya untuk menanyakan Xiaoyan sekaligus tentang harta karun. 想必你也听说过那个名叫萧炎的小子吧？ Karena tidak ingin terjadi yang buruk di masa depan, Ye Xian berbohong kepada Tuan Yao, bahwasanya pertemuannya dengan Xiaoyan hanyalah sesaat, dan tidak ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Sementara tentang harta karun, Ye Xian menyuruh Tuan Yao menanyakan kepada Muli secara langsung. Sebab, waktu itu Muli yang menemukan harta karun di sebuah goa bersama prajuritnya. Mendengar penjelasan Ye Xian seperti itu, Tuan Yao mulai percaya dan pergi dari sini. Saat di pinggir sungai, Xiaoyan didatangi Yao Lao, karena Yao Lao tahu setelah ini Xiaoyan akan menghadapi musuh yang berat. Dengan itu, Yao Lao kemudian mengajarkan teknik bela diri. Menggunakan pedang milik Xiaoyan, Yao Lao langsung memperlihatkan jurus gelombang api. Kemudian Yao Lao memberikan kekuatan secara spiritual kepada Xiaoyan. Ya, jurus gelombang api adalah teknik terendah di tingkat D. Meski begitu, serangannya tetap mematikan. Bukan hanya manusia, kekuatan yang ditimbulkan akan mampu membelah hulu dan lautan. Yao Lao mengingatkan Xiaoyan untuk menggunakan teknik tersebut. 1 kali saja,
Jika mencoba dipaksakan beberapa kali, maka akan membahayakan keselamatannya sendiri. Jadi gunakanlah teknik tersebut sebaik-baiknya, ucap Yao Lao. 强行使用第二次，那你将会受到极。 Singkatnya para prajurit menemukan keberadaan Xiaoyan yang saat itu sedang berkultivasi. Ya, prajurit langsung meniupkan peluit. Dan datanglah Muli beserta prajurit lainnya. Di sini Muli memberikan aba-abanya untuk melepaskan anak panahnya. Menggunakan pedangnya, Xiaoyan mampu menghalau semua serangan musuhnya. Melihat musuhnya sangat banyak, Xiaoyan mencari cara lain, yakni melarikan diri ke tengah hutan. Hingga malam hari, dirinya terus dikejar oleh tentara bayaran. Hingga akhirnya Xiaoyan menemukan jalan buntu. Di sini ia juga langsung berhadapan dengan Musi. 这下萧炎插翅难，游戏结束了。 Musi langsung menyerang dengan tongkatnya, sehingga membuat Xiaoyan terhentak serangan darinya. Dendam atas kematian Heng Meng sudah tertanam di lubuk hatinya. Di sini Xiaoyan bersiap untuk dibunuh Musi. Tentu saja Xiaoyan berhasil menyelamatkan diri dari kematian. Lalu Xiaoyan memutuskan untuk mengeluarkan teknik gelombang api. Membagongkan, Musi mampu menahan serangan dari Xiaoyan. Akibat dipaksakan untuk mengeluarkan teknik tersebut, tubuhnya lemah dan mengeluarkan darah. Dan akhirnya Xiaoyan terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Untuk saat ini nyawanya masih bisa terselamatkan oleh armor pelindung tubuh. Saat siang hari Xiaoyan tersadar. Di sini Yao Lao kembali hadir dan menyuruhnya untuk menggunakan teknik aliran energi. Mengejutkan, Xiaoyan berhasil berada di tingkatan 9 bintang. Yaps, sebelumnya arwah pelindung tubuh dijaga oleh Yunzi, si wanita cantik. Kehebatannya tak perlu ditanyakan lagi, dialah yang selalu menjaga keselamatan Xiaoyan. Maka lukanya sembuh begitu cepat. Ini semua berkat wanita yang bernama Yunzi. Singkatnya, Yao Lao mengajarkan Xiaoyan tata cara menggunakan teknik eksplosif. Teknik tersebut langsung Yao Lao prakteka, dikalaborasikan ledakan Oktano. Jurus tersebut mampu menghancurkan bukit. Jika Xiaoyan ingin menguasai teknik tersebut, maka setiap harinya ia harus membunuh Raja Singa dan mengambil intisarinya dalam jangka waktu sebulan penuh. Jika tidak, maka kekuatan tersebut akan menjadi racun di dalam dirinya. Dengan keyakinannya, jangankan 5, 10 pun Xiaoyan mampu. 不放在眼里，还能让你体内浮躁的斗气。 Sementara tidak jauh darinya, ada Lin Er dan kakak Gan. Mereka berdua sedang dikejar oleh Danmu. Ya, Danmu adalah musuh kedua dari tentara bayaran, alias satu tingkat di bawah Musi. Saat itulah Xiaoyan juga datang, karena ia mendengar mereka berdua menyebut nama Ganmu. Di sini Xiaoyan langsung menghajar Ganmu dengan kekuatannya. Rupanya Ganmu tak sehebat dengan pangkatnya. Dengan mudah Xiaoyan menjatuhkannya. Di sini Ganmu mengatakan bahwa nyawa Jesian dalam bahaya. Sebab Tuan Yao memiliki rencana jahat. Yakni ingin memiliki buku racun yang dimiliki Jesian, yang ia dapatkan berdua bersama Xiaoyan. Selesai mengatakannya, secara tiba-tiba Lin Er langsung menghabisinya. Sementara Xiaoyan langsung berlari menuju ke keberadaan Yesian saat itu. Singkatnya, dengan cara menyelusup, Xiaoyan akhirnya sampai dan menemui Yesian. Betapa senangnya saat Yesian melihat kedatangan Xiaoyan. Yaps, Xiaoyan rencananya akan membawa Yesian pergi dari tempat ini. Xiaoyan mengatakan bahwa Tuan Yao memiliki rencana jahat. Sebelum pergi, Yesian menyuruh Xiaoyan untuk meminum air, ya air tersebut berkhasiat untuk menawar sebuah racun. Namun saat mau pergi, datanglah Tuan Yao. Tuan Yao pura-pura tidak mengenali bahwa itu Xiaoyan.
Sementara salah satu prajurit pergi untuk melaporkan kepada Muster Tama. Di sini Ye Xian meminta kepada Tuan Yao untuk memberikannya izin untuk pergi dari tempat ini. Tuan Yao akan memberikan izin asalkan Ye Xian memberikan resep racun 7 warna. Ye Xian menolak, sehingga para prajurit tentara ini ingin menghabisi mereka berdua. Jiwa laki Xiaoyan keluar. Ia pun menggertak semuanya, dengan santuy Tuan Yao menanggapinya. Karena sebelumnya ia telah melepaskan racun ke mereka berdua. Tak sebodoh itu. Ratu Racun. Ingin diracuni. Sangat membagongkan. Mereka baik-baik saja. Karena sebelumnya sudah meminum air penawar racun. Sebaliknya, malah Tuan Yao lah yang terkena racunnya. Di mana ia telah menduduki kursi yang dipenuhi dengan racun. Dalam beberapa hari kemudian, maka Tuan Yao akan mati. Ye Xian akan memberikan penawarnya jika Tuan Yao memberikannya izin untuk keluar dari tempat ini. Dengan terpaksa Tuan Yao memberikan izin dan membebaskan mereka berdua. Akhirnya Ye Xian memanggil elang raksasa untuk pergi dari tempat yang membagongkan ini. Sementara salah satu prajurit tadi memberikan kabar kepada Musi, bahwa Xiaoyan datang ke tempat ini. Ya, di mana sebelumnya ia juga mendapatkan kabar bahwa Danmu telah terbunuh oleh Xiaoyan. Sehingga dengan penuh amarah, Musi ingin cepat bertemu dengan Xiaoyan. Singkatnya Xiaoyan menyerang dan berhadapan dengan tentara bayaran. Di sini ia dikepung oleh prajurit menjengkelkan. Namun Ye Xian melepaskan sebuah racun, sehingga para prajurit semuanya terkapar. Akhirnya, pertarungan mereka tidak ada lagi yang mengganggu. Musi menggunakan teknik kelangkaan untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan menghindari, namun tak bisa menyelamatkan pipinya dari serangan tersebut. Alhasil pipinya berdarah. Melihat hal ini, membuat Xiaoyan melemparkan pedangnya ke arah Musi. Ternyata abot guys. Musi tak bisa mengangkat pedang tersebut. Hal ini dijadikan kesempatan olehnya untuk menyerang balik Musi. Menggunakan teknik peledak Oktano, Xiaoyan mampu membuat Musi oleng dan mengeluarkan darah. Berkat bantuan Yao Lao, Xiaoyan mampu menggunakan teknik Aoman hingga benar-benar sempurna. Dan Musi mati. Perkelahian ini membuatnya merasakan mual, sehingga salah satu prajurit hampir saja melukainya. Untung saja ada armon pelindung. Kemudian Xiaoyan dibawa ke sebuah tempat oleh Ye Xian. Tempat yang sangat damai dan juga tenang. Namun di bagian ini Mimin gak membahasnya terlalu detail guys. Nah di sini mereka menghabiskan waktu bersama. Hal itu membuat Ye Xian merasa nyaman terhadap Xiaoyan. Selain itu mereka juga sama-sama berlatih kemampuan bela dirinya guys. Tiba di suatu ketika, Ye Xian terbaring akibat terkena racun pada tubuhnya. Yao Lao mengatakan, bahwa di dalam tubuh Ye Xian sangatlah unik. Hanya ada satu dalam 100 tahun. Manusia seperti Ye Xian, penyakit yang sudah berada di dalam tubuhnya sejak lahir. Sangatlah sulit untuk mencari obatnya. Namun Xiaoyan berjanji akan menyembuhkan Ye Xian. Setelah itu, keseharian Xiaoyan hanya mencari tumbuh-tumbuhan untuk kesembuhan Ye Xian. Hal itu membuat Ye Xian menjadi batu penghalang untuk latihan Xiaoyan guys. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Xiaoyan. Yaps, jika ia terus bersama Xiaoyan, takutnya ia akan kalah melawan Nalan. Jika kalah, maka ia akan menjadi wanita yang paling bersalah. Sebab, dirinya telah menghambat proses latihannya. Meski Xiaoyan tidak permasalahkan hal ini, tetap Ye Xian tidak ingin menjadi wanita penghalang. Setidaknya dengan cara inilah dirinya mencintai Xiaoyan. Uhuy, sedih Yao. Saat malam hari, ia menemukan inti dari binatang buas es. Dari temannya kakak geng dan juga Ling Er, hal itu ia dapatkan karena sebelumnya Xiaoyan mampu membunuh monster yang menyerang mereka bertiga. Singkatnya dengan semangat yang tinggi, Xiaoyan mampu menggunakan api ungu dan berada di tingkat bintang 1. Ia pun bersama Yao Lao, berniat pergi ke Gurun Tagur dengan tujuan mencari inti api yang berbeda. Sebelumnya ia menyempatkan diri untuk singgah di kota Black Rock. Yao Lao menyarankan Xiaoyan untuk mendatangi ke tempat asosiasi alkimia untuk mendapatkan sebuah alat kelangsungan latihannya. Singkatnya Xiaoyan sampai. Semua orang langsung menghormatinya, sebab Xiaoyan ingin pergi ke tempat asosiasi. Ya, penduduk sini menyegani. Jika ada orang memiliki titel sebagai alkemis. Sesuai petunjuk para penduduk,
Xiaoyan terus melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat asosiasi. Tapi melaku. Sekali lagi Yao Lao mengingatkan dan menyuruh Xiaoyan untuk mencari 3 buah benda. Salah satunya Blood Lotus, agar nantinya dapat memudahkan Xiaoyan untuk bisa memiliki inti api yang berbeda. Singkatnya Xiaoyan sudah sampai. Di sini dirinya dianggap remeh, karena datang tidak memiliki guru. Ya, seperti seorang wanita di sampingnya, hari ini ia akan uji tes sebagai alkemis untuk menentukan lolos atau tidaknya. Nona Fei dan gurunya bernama Outu. 难得住您的乖弟子吗？ 你呀，今天可别再丢我这张老脸了。 Namun setelah melihat Xiaoyan membakar seseorang yang telah meremehkannya, para penjaga pun kagum, bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Yaps, dia juga memiliki bakat seorang alkemis. Akhirnya Xiaoyan diizinkannya untuk masuk ke dalam. Singkatnya ada Outu juga Fulan, mereka guru sekaligus juri untuk menilai seberapa tinggi tingkatan para peserta di sini. Nah, tak lama dari itu, datanglah Xiaoyan. Xiaoyan meminta benda-benda kepada mereka berdua untuk meningkatkan inti api lain. Mereka berdua mengatakan, jika menginginkan benda tersebut maka Xiaoyan harus ikut tes agar bisa lolos. Selain itu ada juga Xiaomai, wanita yang dikenal memiliki bakat penyulingan tingkat tinggi. 奥托大师， Akhirnya semua pun memulai penyulingan ramuan untuk dijadikan sebuah pil. Nona Fei dan Xiaomai mereka sama-sama menyombongkan diri, bahwa salah satu dari mereka seorang alkemis terbaik di dunia. Berbeda dengan Xiaoyan, dengan keahliannya ia mampu membuat suasana sedikit berbeda. Sehingga sedikit menarik perhatian guru Outu dan Fulan. Kemudian sesi penilaian. Nona Fei dan Xiaomai berhasil lolos, sementara Xiaoyan, dirinya juga berhasil melewati tes ini dengan mudah. Bahkan ia mendapatkan nilai tertinggi. Membuat semua orang tak percaya akan hasil ini. Xiaoyan meminta kepada guru tersebut untuk memberikannya sebuah benda. Mereka akan memberikannya jika Xiaoyan mampu melewati tes terakhir, yakni dirinya disuruh membuat pil penyembuh luka. Dengan keyakinan tinggi, Xiaoyan langsung menyulingnya. Semua orang sedikit menertawakannya, sebab saat proses penyulingan, kompor meleduk dan pil tersebut berwarna hitam. 太气人了吧！ Namun memanglah seperti itu. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, kedua guru pun mengakui bakat yang dimiliki Xiaoyan. Mereka pun kemudian menyuruh Xiaoyan untuk masuk ke ruangannya, untuk membahas kelanjutannya. Dan cerita pun bersambung.